Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Allah kembali kumpulkan kita di majelis yang kita harapkan, majelis yang Allah ridhoi, majelis yang menambah iman dan ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran. Semoga beberapa menit ke depan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir nanti. Tak lupa jazakillah khairan Mbak Zulfana yang sudah menghantarkan dan mengatur sebagai MC dan mengatur pengajian kita hari ini. Juga Mbak Hermin, jazakillah khairan atas tilawahnya dan terjemahnya. Semoga tilawah yang dibacakan menjadi wasilah Allah limpahkan keberkahan kita di majelis ini. Juga tak kalah terkesannya semua ummahat, akhwat, Mbak Ibu semuanya yang menyempatkan hadir di siang hari ini. Ini sebuah pilihan Allah kepada kalian semuanya, di mana setelah berjibaku dengan pekerjaan dari pagi gitu ya. Ini jam istirahat yang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, yang lain sudah merencanakan ke sana kemari, tapi Allah berikan keringanan ibu-ibu ummahat akhwat semuanya untuk tetap di majelis ini bersama kita semuanya. Maka sekali lagi mari kita harapkan dan kita niatkan kita tidak akan duduk di sini kecuali dalam rangka mengharap ridho, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji Al-Quran agar Allah melimpahkan keberkahan. Kita kaji Al-Quran agar Allah catat kita sebagai min ahli Al-Quran. Kita kaji ayat-ayat Allah, semoga semakin jelas petunjuk yang Allah tunjukkan kepada kita semuanya dan Allah mudahkan mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah surah Al-Hujurat sudah beberapa kali kita mulai ya. Sudah beberapa bulan yang lalu kita mulai. Semoga saja hari ini kita bisa menyelesaikannya. Ya, tadi sudah diingatkan. Kita insya Allah hari ini akan lanjut di ayat 15 ya, Mbak Zulfa ya. Baik, Iya Ustazah, sudah betul. nampak slide saya? Sudah Ustazah. Ya, baik. Ummahat akhwat, baik ibu semuanya, bagi yang membawa mushaf dimanapun, entah fisik mushaf, entah di HP, silakan dibuka ya, agar kita lebih akrab. Dan sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti ihtimam dan keseriusan kita menunjukkan cinta kita kepada Al-Quran, surah Al-Hujurat, ya, ayat 15 hari ini, insya Allah. Baik. Ayat 15 ini, Mbak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlepas dari ayat sebelumnya, ya. Tidak terlepas dari ayat sebelumnya, ya. Dan kenapa demikian? Karena masih satu fakroh, satu wihdah, satu kelompok,
satu-satu atau suatu subbab lah begitu. Nah, ini sebagaimana yang sudah kita pelajari, kita sampaikan di awal dulu, ya. Nah, ya. Jadi dari ayat 14 sampai 18 terakhir ini satu fakroh, satu subbab, satu poin penting tersendiri. Jadi mulai dari 14. Oleh sebab itu, ya, nanti kita akan review singkat ya tentang ayat 14-nya. Ya, dari penggolongan para mufasir ini kita lihat mulai dari ayat 14 dan 18 hingga 18 ini adalah subbab terakhir, fakroh terakhir atau wahdah terakhir atau wihdah terakhir di antara 5 kandungan pokok surah Al-Hujurat. Ya, tentang apa? Tentang usulul iman as-sahih. Nah, ini terjemahnya. Ya, usul itu pangkal, dasar, pokok. Ya. Pokok apa? Pokok keimanan. Jadi ini luar biasa loh Mbak Ibu ya. Kita kan sudah lama ini mengaku sebagai orang mukmin, bukan hanya muslim, kita mengaku sebagai orang beriman, mukmin. Ya. Nah, mari kita koreksi sejauh mana keimanan kita dengan mempelajari dan mentadaburi, memahami ayat ini. Karena ya, nah di ayat inilah 14 sampai akhir Allah akan mengajari kita. Ini loh ya eh, suasana hati atau keislaman seseorang sudah sampai tahap iman atau belum, gitu ya. Baik, sebagaimana biasa ya Mbak Zulfa, nanti ketika saya membacakan ayat, mohon minta tolong untuk dibacakan artinya ya. Baik, Nah, Ustazah. ya, ini ayat 14 yang sudah kita pelajari yang lalu, saya akan review singkat saja, karena masih sangat terkait dengan ayat 15, masih sangat terkait dengan ayat ini, yaitu ayat 14. Berbicara tentang apa ayat 14? Ayat 14 ini ya, mari kita lihat ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Nah, bunyi ayatnya begitu. Silahkan minta tolong diterjemahkan. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami baru berislam karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jelas sekali ya Mbak Ibu ya di sini betapa ada sekelompok orang Arab Badui mengatakan, ya Rasul, aku telah beriman loh. Ternyata Allah ngasih tahu kepada Rasulnya dan meminta Rasul untuk mengatakan, belum pas kamu ngomong atau bilang aku beriman, tapi bagi kalian baru pas kalau kalian baru aslamna. Aku baru Islam, tapi belum beriman. Nah, dari sini berarti ya masih ada perjalanan dari Islam menuju iman. Nah, ini pelajaran penting banget bagi kita, ya. Ini sebab nuzul sudah saya sampaikan, ya. Qalatil a'rabu nuzilat fi nafari min Bani Asad. Ada sekelompok orang dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ngapain? Mereka datang ke Madinah. Qadimu al-Bantinah fi sanah Jadbah pada musim paceklik. Terus ngapain mereka? Wazharu asyhadatain. Mereka sih benar mengucapkan syahadatain. Tapi walam yakunu mu'minina fi sirri, tetapi imannya belum masuk dalam hati. Nah, namun demikian mereka sudah merasakan bahwa aku beriman. Nah, kemudian mereka bilang kepada Rasul, gimana bilangnya?
Atainaka bil asqal wal iyal. Ya Rasul, aku datang dengan keluargaku, dengan hartaku loh ya Rasul. Walam nuqatiluka kama qatalaka banu fulan. Ya. Aku datang kepada engkau ya Rasul dengan harta dan keluargaku. Kami enggak memerangi Anda sebagaimana Bani ABC memerangi Anda. Nah, ini yang menarik ini setelahnya. Walaupun sudah syahadat dan mengaku nggak mengganggu Rasul, tapi ini ternyata diungkap oleh mereka sendiri. Fa'atini minas sodaqoh. Fa'atina minas sodaqoh. Kalau begitu, mohon ya Rasul, aku kasih sedekah, kasih harta. Nah, gitu ya. Maka turunlah ayat ini. Fa'azzalallahu ta'ala fihim hadil ayat. Ini sebab nuzul menurut tafsir atau mufassir al-Wahidi. Gitu ya. Nah, dengan demikian, di antara pelajaran pentingnya, ya, atau kita lihat dulu bagaimana Imam Sa'di, mufasir namanya Mas Sa'di, menafsirkan siapa mereka. Mereka adalah siapa tadi? Arab Badui. Ya. Nah, mereka telah mengatakan telah mengucapkan syahadat, ya, tapi tanpa disertai dengan pengetahuan dan tidak menunaikan kewajiban tuntunan keimanan. Maka Allah menyuruh Rasul untuk membimbing mereka. Untuk mengatakan, belum pas kalau kalian ngomong aku beriman. Tapi bagi kalian, pasnya baru kami berislam. Aslamna, kami tunduk. Kenapa? Nah, walamma yadkhulil imanu fi qulubi. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, ini jujur kalau menurut saya ini dalam banget ya, Mbak Ibu ya. Dalam banget bagi kita. Ya. Mari kita tanyakan ke dalam hati kita sejauh mana ini ya. Kedalaman, kemantapan iman kita kepada hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsir perkatanya. Qul lam tu'minu, qul ya Rasulullah, atau qul ya Muhammad, kalau kita manggilnya Rasulullah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya, kepada mereka, kamu belum beriman. Artinya apa? Belum percaya dengan sepenuh hati. Gitu. Maka wajarnya, pantasnya, kelasnya dia baru berislam. Ya. Sekali lagi sebabnya apa? Walam yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman yang mantap, yang sempurna belum ada pada diri kalian, belum masuk di diri kalian. Ya. Nah, ini ya Ibu, di tafsir Tabari juga dijelaskan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, apa maknanya? Walamma yadkhulul ilmu bi syara'il iman. Jadi syariat-syariat, tuntunan-tuntunan keimanan dan makna hakikat keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, buktinya apa lagi? Ya. Nih, ada hadis dari Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang, ya, jadi menjelaskan tentang tahapan keimanan. Ya. Annal iman akhassu minal Islam. Ya. Nih, menurut madhab Ahlus Sunnah, iman itu lebih dalam, lebih khusus daripada Islam. Mana buktinya? Hadis Jibril saat menemui Rasulullah SAW. Nah, di situ ini hadisnya, Ibu. Ya, mari kita lihat ya. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini sesuatu yang umum, khusus dan lebih khusus lagi. Ibaratnya 3 kelas ini ya. Nah, jadi ini yang lebih dalam dan lebih dalam lagi, lebih khusus dan lebih khusus lagi. Apa itu? Yang pertama adalah Islam. Lebih dalam lagi, lebih berbobot lagi, lebih khusus apa? Iman. Ada yang lebih, itu suatu Jibril ya, bertanya kepada Rasul, yang maksudnya adalah ngajarin. Jibril bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Islam itu sebagaimana kita tahu ya, Ibu, ucap Rasul juga kemudian saum, kemudian haji. Nah,
Terus Jibril membenarkan jawabannya. Shadaqta. Ya. Maka sahabat heran. Terus lagi ini anil iman. Terus ya Rasul, iman itu kepada malaikat, kitab, rusul, hari akhir, dan nah ini yang terakhir nih Mbak ya, Ibu nih. Iman kepada qada qadar, baik itu khairihi wa syarrihi, menurut kita baik atau tidak baik. Nah, ini harus kita tetap husnuzon, berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi PR kita. Nah, ini tahapan kedua ya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, pertanyaan Jibril kepada Rasul, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan ya Muhammad? Nah, kemudian ini Mbak Ibu nih ya. Ini yang lebih dalam lagi nih ya. Ihsan. Apa itu ihsan? Anta abdallaha ka'annaka taroh. Nah ini ya, mari kita berusaha ke sini lebih khusus lagi, lebih dalam lagi ya. Anta abudallah ka'annaka taroh. Saat engkau beribadah, saat engkau salat, saat engkau ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, khusus atau umum, maka rasakan seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nggak bisa bayangin, ya, nggak bisa aku sampai ke sana. Fa'ilam belum bisa sampai ke sana, maka fa'innahu yaraka. Rasakan bahwa Allah melihat engkau. Nah, ini ihsan, gitu. Ya. Nah, ini dalil dari hadis bahwa kaitannya dengan ayat kan. Jadi Badui mengatakan aku sudah beriman, tapi dikasih pelajaran sama Allah belum, Anda belum beriman. Nah, berarti hadis Jibril tadi menjelaskan bahwa iman ini masih ada tahapan berikutnya dari Islam, dan itu lebih khusus karena kaitannya dengan ketenangan dan kemantapan hati. Ya. Kemudian lebih dalam lagi, lebih khusus lagi ihsan, begitu. Nah, ada kaidah menarik, Bapak Ibu. Ini kaidah dalam memahami ya, dalam menafsirkan dan memahami. Begini kaidahnya. Kita sering kan mendengar dua kata itu ya, iman dengan Islam ya. Kok kadang-kadang disatuin, kadang-kadang dipisah gitu ya. Nah, ini kaidahnya. Nah, kita memahami ya. Annahuma idza ijtama'a lafdhun iftaraqa ma'nan. Kalau iman dan Islam itu disebut bareng-bareng, maka iman dan Islam memiliki makna tersendiri. Ya, sekali lagi, kalau disebut bareng iman dan Islam berarti iman sendiri, Islam sendiri. Nih, maksud idza ijtama'a lafdhun, idza ijtama'a lafdhun iftaraqa ma'nan. Tapi kan kadang-kadang nggak disebut Islamnya, iman doang atau salah satu. Nah, wa idza iftaraqa lafdhun istama'na. Tapi jika iman dan Islam disebut secara terpisah, artinya hanya salah satu, maka maknanya satu sama lain saling mengisi, begitu. Ya, contoh ya di ayat ini. Ini kan dipisah. Anda belum iman, Anda baru Islam. Nah, berarti ada makna tersendiri. Contoh lain yang nggak disebut secara Islam khusus, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu orang yang beriman yang dipanggil, berarti ya sekaligus orang yang Islam, gitu ya, Islam yang beriman. Baik, ini bukti kedua ya, bahwa bertingkat loh antara Islam dengan iman. Suatu saat Rasulullah SAW memberi banyak bagian kepada beberapa orang. Ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak dikasih apa-apa, gitu. Nah, dengan kejadian ini, ya, sahabat bertanya dong, Rasul, kok mereka Anda kasih banyak? Kok yang ini nggak Anda kasih? Begitu. Nah, dari situ, apa jawab Rasul? Ini yang penting, Bapak Ibu ya. Apa jawab Rasul? Ini jawab Rasul. Yang saya kasih banyak tadi bukannya dia seorang Muslim. Ya. Maka saat menjawab, iya sih ya Rasul, Muslim. Maka diulang lagi, Muslim kan? Iya Rasul, Muslim mereka yang Anda kasih banyak. Muslim kan? Sampai 3 kali. Nah,
Nih jawab Rasul, sesungguhnya aku benar memberi bagian kepada banyak laki-laki dan aku tinggal seorang. Nah, berarti yang dikasih banyak itu adalah yang baru tahap muslim yang Rasul jelaskan di sini. Artinya apa? Rasul memberikan perhatian juga, ya, menghargai keislamannya dengan memberikan banyak pemberian. Sedangkan Rasul tidak memberikan kepada yang lain yang beriman, kalau Rasul tahu, ya, imannya sudah masuk dalam hati, walaupun nggak dikasih, ya, mereka akan menerima. Bukan ini bab mantapan hati untuk keimanan dan keislaman, gitu ya. Baik, nah, itu ayat sebelumnya. Nah, berarti dari tadi disimpulkan, ya, ulama juga sudah memberikan arahan penjelasan kepada kita, ya, berarti beda loh, antara iman dengan Islam. Walaupun keduanya jangan dipisahkan. Kalau kita mengatakan Islam, ya ayo kita berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Begitu. Nah, oleh sebab itu Allah jelaskan siapa sih mukmin yang sebenarnya. Nah, maka lanjutan ayatnya ini, ya, sebagai apa? Sebagai penjelas ayat sebelumnya, agar yang dua adalah memotivasi agar kita, ya, walaupun ini awalnya turun di orang Badui, agar orang Badui tersebut dan kita-kita yang membacanya tidak hanya cukup aku muslim kok. Ya. Nah, ini arahan Allah. Kalau Anda ingin menjadi hamba yang mukmin, sebenarnya ini loh, penuhi kriteria ini. Ya. Bagaimana arahan Allah? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Terjemahnya, Sesungguhnya orang-orang mukmin atau yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar. nah gitu ya Mbak ya, korelasi munasabah antara ayat 15 dengan ayat 14. Ya, ketika ayat 14 Arab Badui mengatakan aku telah beriman, ternyata Allah arahkan Anda belum beriman. Maka di sini ini loh ciri-ciri orang beriman. Sekali lagi menurut saya dalam ini urusannya, ya. Apakah kita tergolong di sini atau belum? Ayo kita koreksi masing-masing, ya. Sesungguhnya innamal mu'minun, innama ini kalimat atau apa namanya ini, ada tuh taukid, ya. Ada tuh taukid ini kata untuk menguatkan, ya. Bukan hanya orang beriman itu bukan gitu, ya. Ketahuilah dengan sebenarnya nih hambaku bahwa mukmin yang sebenarnya adalah satu, amanu billahi wa rasulihi, nggak hanya ngaku-ngaku saja beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ada kalimat yang sangat dalam. Tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu, gitu ya. Nih pertanyaannya nih, ya. Satu, tidak ragu-ragu. Mari kita lihat dulu ya cirinya. Satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Seperti apa atau sejauh apa keimanan, ya. Tolak ukurnya lam yartabu, tidak ragu-ragu. Maksud sih, ya, kok begitu ajaran Allah, ya. Ya kalau bertanya untuk pengen tahu nggak apa-apa, tapi kalau memprotes itu yang perlu kita koreksi. Berikutnya apa? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya, jahadu berjihad dengan harta dan jiwanya. Nanti mari kita lihat apa yang dimaksud dengan berjihad. Ya. Amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Jelas sekali maknanya, tidak ragu-ragu. Apa maksudnya? Tidak ragu, tidak bimbang dalam keimanannya, bahkan teguh, ya, membenarkan dengan setulus-tulusnya, tidak karena keuntungan, tidak karena yang lain. Orang Arab Badui tadi ada
maksud lain di antaranya apa? Yang disebab turun tadi di antaranya adalah minta bantuan, ya. Nanti ada lagi sebab yang lain. Di antaranya adalah agar tidak merasa, ya, merasa orang Islam kadang memerangi gitu. Padahal juga perangnya ya karena bermaksud baik. Baik. Ciri berikut jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jihad dengan harta dan jiwanya. Ya. Nah, ini Mbak Ibu, ya. Jihad secara khusus maknanya adalah membela agama Allah di medan perang. Tapi secara umum ya termasuk sholat kita ini adalah ya bagian dari, ya semoga termasuk makna dari jihad dengan ya, jiwa dan termasuk harta kita. Nah, maka mari kita koreksi apakah saya ini sholat ini juga dengan penuh keyakinan, kecintaan, ya, dan kesadaran sepenuhnya bahwa saya harus sholat atau saya hanya ikut-ikutan. Nah, ini menjadi PR kita. Ya. Termasuk zakat. Zakat adalah mengorbankan harta. Haji juga, puasa juga. Nah, apakah kita sudah melaksanakan dengan sepenuh keyakinan, kecintaan, dan ketenangan saat melaksanakan ibadah itu? Nah, ini PR kita. Kalau situ mah insya Allah lebih gampang ya Mbak ya. Tapi kalau sedang dapat musibah nih, ya, sakit, masih punya utang, rezeki lagi seret. Kok saya sih ya Allah yang engkau berikan musibah? Kok saya sudah sakit masih dikasih ujian lagi? Kok saya dan lain sebagainya? Ya. Nah, ya. Kalau memohon nggak apa-apa. Tapi kalau memprotes dengan menuntut atau bahkan mengatakan Allah tidak adil, itu yang harus kita waspadai. Baik, berarti dari sini ciri orang beriman yang Allah sebutkan, yang Allah ajarkan kepada kita, satu adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya yang tidak ada keraguan sama sekali. Ajarannya, ajaran jilbabnya, ajaran warisnya, ajaran adilnya, ya, ajaran berkeluarga, ajaran berekonomi, menghindari riba, menghindari yang diharamkan, semuanya kita terima dengan lapang, tenang, cinta, dan penuh keyakinan kepada Allah. Nah, ini sumalam yartabu. Bukan hanya itu. Ini baru urusan hati. Yang kedua, perlu dibuktikan dengan urusan amal. Apa? Buktikan dengan jiwa, pengorbanan jiwa, ya. Sholat malas-malas jadi paksa. Karena ini memang perjuangan iman, ya. Saatnya zakat, memang udah bagiannya kewajiban kita, ya harus kita paksa, ya. Sebagai bukti kecintaan kita kepada keimanan kita. Merekalah ulaika humus shodiqun, orang-orang yang benar. Benar apa? Ya, yakni benar dalam ucapannya, benar hatinya terbukti dengan buah keimanannya yaitu berupa amal. Baik, itu 15. Masih ada kaitannya dengan 15, Mbak Ibu. Setelah 14 tadi Allah mengajarkan untuk menggapai keimanan tidak cukup Islam. Kemudian 15 mengajarkan ini loh, ciri-ciri orang beriman. Ada dua, satu beriman dengan tidak ada keraguan. Yang kedua, mewujudkan keyakinannya dengan amal. Apa wujudnya? Berkorban dengan jiwa dan harta, ya, baik itu makna jihad khusus maupun umum, ya. Ya, taat kita kepada Allah, ya sholat kita, ya bergaul kita dengan teman, ya bergaul kita dengan masyarakat, ya kerja kita, ya semuanya kita murnikan karena Allah. Nah, kita diajari lagi oleh Allah dengan sisi lain yang tidak kalah pentingnya terkait dengan keimanan. Kalau Allah Ta'ala, Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu atau keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, insya Allah ya Mbak Ibu ya.
Katakan kepada siapa? Kepada mereka tadi orang Badui. Apakah kamu akan memberitahu tentang agamamu atau keyakinanmu? Kan mereka bilang, aku beriman loh. Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat insyaallah nih. Qul atau alimunallah bidinikum. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Maksudnya apa? Apakah kalian akan memberitahu kepadanya apa yang tersimpan di dalam hati kalian? Padahal, ya, walaupun engkau nggak ngomong, ya, aku beriman, padahal masih Islam. Allah tahu kok, ya, isi hati kalian. Bahkan Allah itu tahu segala ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Nah, kalau dalam hatimu saja, ya pasti Allah tahu lebih dari itu. Allah tahu seluruh isi langit dan isi bumi, gitu ya. Jadi ini Mbak Ibu ya, ini menarik ayat ini. Ya, kadang-kadang Mbak Ibu ya, kita merasa, aduh, kalau dibanding dengan teman-temanku nih, kayaknya aku paling mending ya. Teman-temanku nggak pakai jilbab, aku pakai. Ya, teman-temanku nggak pacaran, aku juga, teman-temanku pacaran, aku nggak pacaran. Temanku suka gosip, aku nggak gitu ya. Nah, kadang-kadang saat seperti itu tuh seakan-akan di hadapan Allah, ya Allah, imanku nih sudah baik loh, amalku sudah baik loh ya Allah gitu ya. Kok doaku nggak belum engkau kabulkan, kok rizkiku masih segini-gini juga gitu ya. Nah, kok aku belum engkau berikan jodoh ya Allah, padahal aku juga nggak pacaran dan seterusnya. Seakan-akan yang dia lakukan ya, ini sudah melebihi dari yang dituntun dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau babnya memohon, nggak apa-apa ya Allah, amalku nggak seberapa ini mohon diterima, itu nggak apa-apa. Tapi kalau merasa amalnya itu apa namanya sesuatu yang sangat yang sangat berharga di sisi Allah, ya, kemudian dia mendikte Allah, ini yang tidak pas, ya. Nah, dengan amalnya yang tidak seberapa, dia seakan-akan menuntut dan mendikte Allah. Harusnya aku layak memberikan engkau berikan ini itu ya Allah karena aku sudah berbuat ini itu gitu. Nah, hal itu ini yang perlu kita waspadai sebab wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini juga Mbak Ibu yang dirahmati oleh Allah masih ada kaitannya dengan keimanan kita. Ya, kalau Allah Ta'ala yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah mereka berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Ya, insya Allah ini masih kaitannya dengan keimanan kita ya. Setelah Allah di ayat 15 tadi menjelaskan, tidak loh, Anda belum sampai iman, Anda baru Islam, maka berusahalah untuk menjadi orang mukmin. Ayat 16 berikutnya, ini loh ciri-ciri orang mukmin. Ya, ayat 15-nya ya, ayat 16-nya ya. Ya kalian gampanganin bahasa kita ya. Ya, kalian jangan GR-GR amat lah dengan amal kalian yang belum tentu murni, yang belum tentu benar di sisi Allah. Ya. Maka ya, jangan mendikte menuntut Allah ini itu padahal amal kalian nggak seberapa. Allah tahu kok iman kalian itu hanya segitu gitu ya. Nah, maka kalau kita bagaimana? Mohonlah kepada Allah, ya Allah, saya baru ini, sholat pun juga kadang masih belum khusyuk, ya. Nah, akui keimanan kita itu. Bukan menunjuk-nunjukkan apa yang kita lakukan sambil menuntut Allah begini dan begitu. Ya, ini yang bahaya. Maka di sini Allah mengingatkan lagi, masih kaitannya dengan keimanan. Ya. Walaupun ini kasus mereka orang Arab Badui tadi merasa berjasa kepadamu. Kepada siapa? Kepada Rasul. Karena apa? Karena mereka merasa
sudah masuk Islam, loh kami berjasa loh ya Rasul. Ah, ya, orang-orang memerangi Anda, kalau kami enggak, kami Muslim dan enggak memerangi Anda. Ya, berarti keislaman kami ini menguntungkan Anda, kurang lebih begitu kata mereka. Nah, maka diluruskan oleh Allah. Ya, diluruskan oleh Allah. Gimana Allah meluruskan? Qul la tamunnu alayya islamakum. Janganlah kalian merasa Anda itu berjasa kepadaku, kepada Rasul, dengan keislamanmu. Nah ini Mbak Ibu. Ini juga teguran banget ya bagi kita-kita. Kadang-kadang kita baru ngajarin satu dua ayat, satu dua ilmu, satu dua kebenaran, ya, seakan-akan kita paling berjasa. Ya kalaupun toh memang Allah anggap berjasa, nggak apa-apa kita berdoa ya Allah semoga satu dua kalimat ini ya menjadi jasa menurutmu, jasaku menurutmu. Tapi jangan dibanggakan begitu. Kalau mohon tercatat menjadi jasa sih nggak apa-apa, tapi yang tidak boleh adalah merasa itu ya, iman kita menjadi atau amal kita berjasa kepada orang lain. Padahal balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan iman kepadamu. Ya, jadi iman itu sendiri adalah rizki loh bagi kalian, gitu. Ya. Ya, yamunnuna 'alaika aslamu. Jadi kalimat ini juga kepada orang Arab Badui yang merasa berjasa karena keislaman mereka dan keikutsertaan mereka dalam menolong Rasul. Itu saja padahal mereka ya sudah menolong Rasul. Ya, itu diingetin sama Allah. Gak usahlah ngomong begitu, merasa berjasa. Nah, ini ya, ini jujur bagi saya, ya, ini juga dalam banget. Kadang-kadang kita nggak tidak terasa merasa sangat berjasa melakukan ini itu kepada orang lain. Yang ini sudah jelas berjasa saja ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita? Baru satu dua kalimat sudah merasa berjasa. Baru ya serupiah dua rupiah sudah merasa berjasa. Ya, gitu. Nah, qul la tamunnu alayya islamakum, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Ini bimbingan Allah terhadap Rasulnya untuk mengatakan seperti itu kepada Arab Badui. Ya, sesungguhnya apa? Hal itu manfaatnya kembali kepada diri kalian sendiri. Allah lah yang sebenarnya memberi nikmat kepada kalian atas keislaman itu. Jadi, kalau kita menolong orang lain, itu adalah semata pertolongan Allah untuk kita. Jangan kita merasa berjasa kepada yang kita tolong. Nah, ini penting ya. Baik. Nah, ini diingetin oleh ada sebuah hadis ya. Ya masyarakat Ansor, alam ajibkum dullalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi wa 'alatan fa'aghnakumullahu bi ya. Wahai orang Ansor, bukankah aku jumpai kalian dalam keadaan dulu kan kalian sesat? Maka Allah lah yang memberi petunjuk. Hanya saja melalui aku, kata Rasul. Kalian dulu juga ribut-ribut sama suku yang lain. Kemudian Allah persatukan kalian ya melalui diriku. Wa'alatan. Kalian dulu juga miskin, kemudian Allah jadikan kaya. Gitu. Ini menyadarkan betapa semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa berjasa kepada orang lain. Baik, ya. Nah, masih ada kaitannya dengan ayat atasnya. Hah? Nih ya, Ibu, jumlah surah Al-Hujurat ada berapa? 18 ya, 18. berarti Ya. ini ayat yang terakhir ya, ayat terakhir. Nah, ayat terakhir ini tentunya masih ada kaitan dengan atasnya. Setelah Allah ingatkan ya, kepada Rasul, walaupun sebenarnya ya memang ada jasa itu saja diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, ya munnuna alaika an aslamu, mereka merasa berjasa kepada kalian. Ya, maka Allah tutup seluruh pelajaran dari Allah di surah Al-Hujurat ini, ya, mulai dari taat Allah
kepada taatnya hamba kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian berbicara tentang hubungan manusia dengan sesamanya, kemudian menghindari sifat-sifat yang tidak baik dan berakhlak baik, maka ya, terus terakhir terkait dengan keimanan. Nah, ini penutup surah Al-Hujurat. Nanti kita lihat kembali ya isi-isinya, ya. Nah, ini penutupnya. Apa penutupnya? Allah kunci surat ini dengan Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha melihat apa yang kamu tidak ketahui di dunia. Kerjakan. Ye, Oh, kurang. oke. Iya. Kamu kerjakan, kamu lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengulangi pemberitaannya bahwa Dia mengetahui semua makhluk, ya, dan melihat semua amal perbuatan mereka. Ya'lam. Diulang lagi kan? Di atas yang juga sudah ya'lamu ma fis samawati di ayat 16. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ayat 16. Allah ulang lagi, ya. Dikunci oleh Allah. Innallaha, atau ditutup oleh Allah, surah ini dikuatkan kembali maknanya. Kita diingetin kembali oleh Allah bahwa Allah itu ya'lamu ghaibas samawati wal ard, yang gaib di langit dan di bumi pun Allah tahu. Dan bahkan Allah perjelas lagi, kuatkan lagi, basir bima ta'malun, maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Wal ayat tikrarun wa ta'kidun. Ayat ini adalah mengulang sekaligus menguatkan. Tentang apa? Al-ikhbar bi'ilmillahi bijami'il kainat. Menguatkan tentang bahwa Allah maha tahu segala yang ada di muka bumi ini, yang melihat dengan detail bahkan seluruh amal yang dilakukan oleh makhluk, ya. Ada apa? Liyata rosah, agar menghujam informasi ini fi dzalikal adhan, atau fi al adhan, di dalam hati kita. Setelah menghujam, ya, Allah kuatkan dan kita mohon dikuatkan iman kita, ya. Akhirnya terjaga iman kita dalam jiwa kita, ya. Oh ya, tamatsalu daiman fin nufus, diekspresikan, dibuahkan dalam perilaku dan amal perbuatan. Nah, itu subbab fakroh poin terakhir ayat 14 sampai 18, yang oleh mufasir disebut atau diberi subjudul, ya, usulul iman. Nah, sekarang apa pelajarannya? 14 sampai 18. Pelajarannya, innamal iman la buta minal qalbi wal id'an. Wa la yakfi al-islam al-lughawi wa huwa al-khudu' al-inqiyad. Ya, tadi ya, seperti yang kita lihat di ayat 16 ya, 15-16 ya Bapak Ibu ya. Tak cukup iman itu hanya dengan lisan, tapi iman menuntut keyakinan dengan hati, ya, tidak cukup dengan lisan. Ya. Apalagi tadi ceritanya karena takut diperangi, ya. Terus ada lagi di sebab nuzul, pingin harta, pingin bantuan, dan seterusnya. Jadi pelajaran ini, ayo kita tengok hati kita, ya. Kita sudah dalam belum iman kita ini? Karena faktor A, B, C, ada nggak gitu ya? Faktor malu, faktor ragu, ya, unsur ragu, selalu mempertanyakan keadilan Allah, ya. Kok gini sih Allah? Kok ajaran Islam begini? Ada nggak? Kalau ternyata masih ada, mohonlah, ya. Mari kita mohon, ibu-ibu. Namanya setan selalu nyelinep gitu ya. Jangan dibela pemikiran kayak gitu. Tapi apa? Mohon kepada Allah, ya Allah, kok hatiku masih ada begini sih? Mohon hilangkan. Begitu. Ya. Kedua, inna akhlasan nasi aliman. Ya. Nah, orang yang tulus imannya, maka Allah tidak lam yang kusum syai'an min ujurihim. Allah nggak akan mengurangi sedikit pun. Ini kita yakin ya insya Allah. Ketiga, la harus ala man ta'akhara imanah.
Ya, tidak apa bagi orang yang terlambat beriman, imannya sudah tua atau menjelang ajal, ya. Gak apa-apa sih, tapi asal segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang keempat, nah ini lil iman as-shadiq alamat, iman yang sebenarnya itu ada tanda-tandanya. Ya, mari kita koreksi ya, Mbak Ibu, tanda-tanda ini sudah ada belum dalam diri kita? Yang pertama tandanya adalah itminanul qalb. Hatinya tenang dengan keimanan itu. Nah, mari kita koreksi, ya. Dengan keyakinan kita kepada ajaran Allah, dengan iman kepada kitab, dengan Allah, dengan hari akhir, dengan surga, dengan Quran, ya. Merasa tambah tenang nggak? Gitu. Yang kedua adalah yakin akan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nggak boleh bertanya ya. Kalau bertanya karena tidak paham, memang seharusnya. Ya, yang perlu kita waspadai mempertanyakan, memprotes dan memprotes itu. Ya. Kalau masih ada rasa begitu, mohonlah kepada Allah. Ya Allah, tolong hilangkan hati saya kayak gini. Gitu. Ketiga, al jihad fisabilillah bin nafsi wal mal, baik jihad dalam makna khusus maupun umum. Ya, ya kayak korban gitu ya Mbak ya. Korban, itu kan juga berjuang dengan hartanya, dengan harta kita. Yang keempat, iltizam bitaatillah, komitmen dengan ketaatan kepada Allah, ya, berhijab, tidak sombong, ya, tidak gosip, ya, tidak zalim, ya, tidak usil. Nah, itu bagian dari keimanan kita. Yang kelima, la hajat li'a'lamillah ta'ala bi annal insan mu'min fa huwa subhanahu ya'lamu bitin, ya, dan seterusnya. Tidak perlu seseorang, ya, memberitahu Allah tentang keimanannya yang muatannya ada nuansa seakan-akan Allah nggak tahu. Nah ini loh ya Allah, aku kan sudah begini, kok aku masih begini sih Allah, gitu ya. Mana keadilanmu? Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi bukan memohon, tapi lebih pada memprotes. Mana keadilanmu ya Allah? Ini yang harus kita waspadai, Mbak Ibu. Terus disebutin, aku kan sudah begini, sudah khusyuk, sudah berjilbab, sudah dan lain sebagainya. Setelah itu menuntut mendikte Allah. Itu yang harus kita waspadai, Mbak Ibu. Ya. Nah, baik. Berikutnya, bentar lagi. Inna naf'al iman ya'udu lil mu'min nafsuh. Sungguhnya manfaat iman itu adalah untuk diri kita. Maka tidak layak bagi seorang menganggap imannya berjasa untuk orang lain. Bahkan Allah lah yang melimpahkan kenikmatan iman kepadanya. Jadi, iman yang kita miliki ini, kita yakini, berarti ini adalah rezeki yang paling agung, Bapak Ibu. Kalaupun toh kita belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya keluarga, ya, asal Allah memberikan iman, itu sudah merupakan kenikmatan yang paling nikmat di sisi Allah. Nah, begitu, ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan apa-apa yang ada dalam hati. Allah mengetahui iman yang hakiki dan iman yang dusta. Nah, mari kita berusaha untuk menghindari iman yang dusta. Jika masih ada gangguan-gangguan, mohonlah kepada Allah. Nggak usah dibela diri kita yang nggak karu-karuan ini. Ya. Mohonlah kepada Allah. Ya Allah, hilangkan hati saya yang masih kayak gini, masih memprotes, masih menuntut, masih mempertanyakan keadilanmu dan lain sebagainya. Baik, itu Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pelajaran di Fakroh di subbab terakhir. Kesimpulannya adalah, berarti kesimpulan dari seluruh surah Al-Hujurat ya. Nah, masih ingat dulu di pertemuan pertama, ya? Jadi apa bab besar di surah Al-Hujurat ini? Ya? Jadi bab besar di Al-Hujurat menurut Mufasir berbicara tentang ini ajaran, tuntunan, ya, dari Allah bagaimana kita, masing-masing kita, ya, jika ingin membangun diri dan bangsa, kuncinya adalah dua, iman dan akhlak. Ahkam tata'allaku bitanzimil mustama' al-islami. Jadi surah ini berbicara tentang tanzim al-mustama' al-islami. Bagaimana mengatur, memproses, mentarbiyah, mendidik, mengajari, menapaki tahap membentuk mujtama' yang islami. Tatanan sosial Islam.
Apa dasarnya? Asas natin minat tarbiyah al-qawiyah. Harus ada dasarnya dong. Ya. Dasarnya apa? Iman yang kuat dan apa? Akhlak ar-rosinah. Ya. Iman dan akhlak, ini terjemahan bebas saya, adalah asas membangun peradaban bangsa. Dimulai dari siapa? Ya dari diri kita sendiri. Ya. Kemudian keluarga kita, RT kita, RW kita, dan seterusnya. Itu bab besarnya. Nah, sub-subnya apa? Dimulai dari ya, jika kita, jika kalian hamba Allah ingin mewujudkan ya, diri, keluarga, masyarakat sampai ya, bangsa yang eh, bangsa yang beradab, bangsa yang madani di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kunci satu pertama adalah taatullah. Ini dari ayat 1 sampai 5 ya. Karena ini bahasan pertemuan terakhir, mohon diintip lagi ya Mbak Ibu ya. Surah Al-Hujuratnya mulai dari ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Sampai pada ayat 5. Nah, itu kan berbicara tentang teguran Allah. Kalian kalau tahu hukum memutuskan sesuatu jangan mendahului. Jangan sok tahu, maka tengok dulu hukum Allah dan Rasulnya ya, sampai jangan latar fau aswatakum fauqa sautin nabi, jangan meninggikan suara. Itu 1 sampai 5 ya. Jadi kaitannya dengan akhlak adab kepada Allah dan Rasulnya 1 sampai 5. Dilanjut jika ingin mewujudkan diri bangsa ya, membentuk masyarakat yang baik di sisi Allah. Nih, kaitannya dengan hidup bertetangga, bermasyarakat, bernegara. Wujubut tasabut minal akhbar. Ini terjemahnya. Kewajiban tabayun, cek, recheck. Ya, nggak syukur menebar hoax ya. Nah, itu penting karena itu akan merusak harga diri seseorang. Orang baik jadi jelek di mata masyarakat. Sebaliknya orang yang jelek menjadi apa? Terasa baik di mata orang. Itu kan kebalik-balik, benar yang salah jadi benar karena tidak adanya recheck ya. Maka kita dituntun di surah Al-Hujurat ini dari ayat 6 sampai 8. Ayat berikutnya 9 sampai 10. Nih, kaitannya dengan hidup berkeluarga, ber-RT, ber-RW sampai bernegara. Jika ya ada orang-orang menyeleweng, luruskan aja kembali kepada hukum Allah. Nih ya. Mulai dari ayat 9. Fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma di islah. Disatuin, jangan malah dikompor-komporin. Dibisikin yang iya bener, bisikin lagi yang iya kemarin dia ngomong begitu, bukan ngademin tapi malah manasin. Itu bukan ciri orang yang mendamaikan, itu ciri orang yang menyirang ya. Orang yang bertengkar menjadi lebih panas. Ayat 13 sampai 14. Nah, ini ya. Allah arahkan, jadi bukan hanya untuk urusan individu termasuk bertetangga sampai bernegara, sampai antar partai, antar kementerian dan seterusnya. Nah, Allah berikan adabul mu'min ma'al mu'min 11 sampai 13 ini Masya Allah. Disebutin oleh Allah satu-satu. Ya. Jangan menghina layas qaumun. Ya. Kemudian apa lagi? Istanibu katsiran minadh-dhon. Ya. Hindarilah suudzon, jangan tajassus, wala yaktab, jangan ghibah. Masya Allah disebut satu-satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhlak-akhlak yang harus kita hindari. Dan terakhir, Ibu yang dirahmati Allah, tadi berbicara tentang penguatan keimanan. Ya. Kalau selama ini kita belum merasa kokoh, anteng, kuat, ya, maka ayo kita mohon kepada Allah agar kita tergolong minal mukminin as-shadiqin, ya, mukmin yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya, Masya Allah ya, dengan selesainya kita mengkaji surah Al-Hujurat, Ibu, kita tentunya berharap nggak hanya sekedar tahu. Sayang kalau gitu toh, Hujurat itu isinya begitu toh, yang artinya kamar-kamar. Ya. Nah, kalau hanya begitu mah gampang banget, anak SD, SMP juga bisa. Nah, kita ingin dong kelasnya naik gitu ya.
Setelah tahu, ya ayo kita amalkan mulai dari subbah pertama, beradab, ya berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, berakhlak kepada tetangga, bagaimana kita hubungan baik dengan sesama, bagaimana kita memperlakukan saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah, bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, menghindari riba, tajassus, suudzon, ya, menyebar hoak dan seterusnya, dan terakhir Allah kuatkan dengan perlunya mengoreksi keimanan kita. Ini juga yang harus kita kuatkan kembali. Baik Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian selesailah sudah versi kita membahas, mengkaji, memahami sekaligus mentadabburi surah Al-Hujurat yang sudah kita lakukan beberapa kali. Tentunya berharap hanya kepada Allah, semoga kata demi kata, pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan, Allah ridhoi, Allah turunkan hidayah inayahnya kepada kita, ya, Allah tambah mahabbahnya kepada kita, begitu juga semoga kita layak tercatat menjadi hamba-hamba yang Allah masukkan surganya, ya, dan Allah jauhkan dari murka dan nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika ada hal-hal yang salah saya sampaikan, semoga Allah maafkan, semoga Allah luruskan dimanapun berada, dan juga mohon dimaafkan dari hadirin semuanya, dari ibu-ibu semuanya. Ya, walaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.